اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti tayyibin tahirin wa ashabil muhtadin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa jami'il awliya'il kawn ajma'in khususan sadatina sufiyal muhaqqiqin wa sadatina alamiyin aynama kanu min masyarikil ardi ila magharibiha. ونخص خصوصا إلى روح المرحومة إبو سارية بنت سمترة خاصة وأصولها وفروعها وجميع مشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين ووالدينا ووالديكم آمين ووالدينا ووالديكم وأمتنا وأمتكم أمة المسلمين خصوصا في قرية كنتم خاصة شاء لله لهم الفاتحة. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا مع آلك الأطهار مع دين سرك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا وعلى صحابتك الكرام حماة الدين كأصبحوا لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Tuatan sedaya para alim, para kiai, para asatidz, para sepuh dan bini sepuh, semuanya saja, guru-guru kita, kiai dan ustadz-ustadz kita yang selalu kita doakan mudah-mudahan Allah beri panjang umur. Khususipun Al-Mukarram Al-Ustadz Nur Wahid, Al-Ustadz Husni Tamrin, serta Bapak Muhammad Ramli, mudah-mudahan dibarokahi umurnya, diberi barokah ilmunya, diberkahi rizkinya, diberkahi keturunannya, diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan untuk istiqomah ibadah dan berjalan di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Keluarga besar Ikatan Jamaah Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Brebes dan seluruh para pecinta Nabi, pecinta majelis, pecinta Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahi ilmunya, diberkahi umurnya, diberkahi rizki dan keturunannya, diberi oleh Allah akhlakul karimah, dibahagiakan kehidupan dunia dan bahagia juga kehidupan akhiratnya insyaallah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat
serta salam kita limpahkan dan haturkan kepada manusia yang terutama, manusia paling istimewa, kekasih Allah yang paling mulia, Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW. Salawat tersebut dari saat ini, detik ini, setiap saat tak henti-hentinya terus nyambung sampai yaumul qiyamah. Mudah-mudahan salawat tersebut terhaturkan pada beliau SAW. Dan mudah-mudahan berkat salawat kita menjadi hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan syafaat, mendapatkan bahagia dunia akhirat, dan mudah-mudahan mendapatkan husnul khatimah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, masih diberi kesempatan lagi oleh Allah hadir di majelis yang punya ikatan dengan manusia paling mulia, majelis yang punya hubungan dengan kekasih Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW. Karena majelis ini di dalamnya dibacakan sejarah Nabi, dibacakan salawat kepada Nabi, disampaikan ajaran Nabi, dibacakan salawat dan salam serta kecintaan terhadap Nabi. Mudah-mudahan majelis ini karena kaitannya dengan Nabi, majelis ini akan mendapatkan keberkahan dari Allah bijahin Nabi, insyaallah berkat Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma. Kalau majelis ikatannya dengan Nabi, dengan Rasulullah, karena Rasulullah adalah makhluk Allah yang paling mulia, maka majelisnya pun akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi adalah manusia paling istimewa, maka majelisnya pun akan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dalamnya hadir, orang yang masuk di dalamnya pasti adalah orang-orang yang akan diberi kemuliaan dan akan diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal. Karena tidak mungkin Allah gerakan kita hadir di majelis ini kecuali Allah ingin kasih kita kebaikan. Untuk apa Allah gerakan kita ke majelis ini? Kalau bukan untuk diberi rahmat, kalau bukan untuk diberi kasih sayangnya, diberi ampunannya, diberi keberkahan. Allah gerakan dari rumah kita masing-masing ke tempat majelis yang di dalamnya dibaca sholawat, di dalamnya dibaca sejarah Nabi, di dalamnya dibacakan doa, di dalamnya dibacakan kajian agama. Tujuan apa Allah hadirkan ke sini kalau bukan untuk diberi kebaikan orang tersebut? Kalau Allah nggak inginkan kebaikan, nggak mungkin Allah kirim kita ke sini. Nggak mungkin Allah hadirkan di majelis khair. Kalau Allah tidak ingin berikan kita kebaikan, nggak mungkin Allah hadirkan di majelis baik semacam ini. Mungkin Allah akan hadirkan di tempat lain, atau mungkin tidur kita, atau mungkin kadang-kadang di depan televisi kita. Tapi karena Allah sudah gerakan kita ke majelis khair, mau duduk, mau sabar, mau baca sholawat, mau mendengarkan nasihat, itu tanda bahwa Allah ingin kita kebaikan. Mudah-mudahan tidak ada satupun yang pulang kecuali mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala, mendapatkan ampunan dosa, mendapatkan keberkahan, mendapatkan ilmu yang manfaat, mendapatkan kebahagiaan, dan mudah-mudahan selamat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal. Kalau sudah dihadirkan di majelis baik semacam ini, maka yang paling penting bagi kita, yang paling penting kalau sudah hadir di majelis khair, sudah Allah mudahkan duduk di majelis khair, yang terpenting adalah jaga niat dan adab. Jaga niat dan adab. Niat kita jangan sampai salah. Sudah hadir majelis khair, di dalamnya ada kebaikan, akan diturunkan rahmat, akan diturunkan maghfirah, akan diturunkan segala macam kebaikan. Supaya tidak gagal dan supaya kita tetap meraih kebaikan itu, maka niat yang utama adalah tujuannya jangan selain Allah. Tujuannya hanya kepada Allah. Luruskan. Kalau niki kita berikan niatnya ngarep rahmat Gusti Allah. Kita duduk di sini ngarep ridho Allah, ngarep syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahmat Allah tidak mungkin kita dapatkan kecuali melalui Nabi Muhammad SAW. Setiap orang yang ingin rahmat Allah tidak mungkin didapatkan kecuali melalui pintu gerbang tersebut. Satu-satunya pintunya adalah Nabi Muhammad SAW. Makanya Habib Ali Habsyi dalam salawatnya beliau menyebutkan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah, miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah.
Miftahi babi rahmatillah. Miftah kunci bab rahmatillah, pintu rahmat Allah. Nabi adalah kunci pembuka rahmat. Artinya saat orang mau masuk ke wilayah rahmat Allah, mau masuk ke daerah yang Allah sediakan rahmat di dalamnya, saat kita ingin mendapatkan rahmat di tempat tersebut, kuncinya untuk buka pintunya adalah Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi itu sendiri diutus sebagai rahmatan lil alamin. Nabinya sendiri rahmatan lil alamin. Allah utus Nabi sebagai rahmat untuk alam semesta. Jadi untuk meraih rahmat Allah nggak bisa ada jalan lain kecuali Nabi Muhammad SAW. Makanya kadang-kadang majelis yang kita hadiri di dalamnya, kenapa sih harus sholawatan dulu, harus muludan dulu, harus kadang-kadang muji-muji Nabi dengan sholawat qasidah. Kenapa? Karena ini ingin lagi buka dalan eben angsal rahmatnya Gusti. Jangan dianggap cuma sekedar gebrak-gebruk terus suara enak, bukan. Suara enak mendukung untuk kekhusyuan, pukulan yang nyaman itu mendukung untuk kehadiran hati, tapi itu tujuannya bukan itu semua. Tujuannya adalah untuk membuka jalan supaya kita bisa masuk rahmat Allah, supaya kita disilahkan masuk ke dalam dairatul rahmah, masuk kepada daerah rahmat Allah. Pembukanya Rasulullah, wasilahnya baca sholawat, wasilahnya baca maulid, wasilahnya baca qasidah yang muji Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jangan dianggap cuma gebrak-gebruk sholawat. Apalagi maaf, zaman sekarang kadang-kadang sudah mulai dilecehkan, sudah mulai melenceng dari tujuan utama. Para habaib kita kadang-kadang sambil nunggu jamaah baca maulid, sambil nunggu kehadiran jamaah yang lainnya untuk mempersiapkan hati, kadang-kadang baca maulid diawali majelisnya, baca rotib, tujuannya bukan untuk rame-rame. Sekarang sudah mulai jauh, jalannya beda. Terus kok jogetan ya, kadang-kadang sampai over, perempuan sampai subhanallah. Tujuannya sudah nyimpang dari tujuan utama. Itu tujuan utamanya sholawat, maulid adalah nata dalan, nata hati, bersih hati, membuka dalan supaya melebur rahmatnya Gusti. Kunci lagi benar. Dari rumah mungkin hatinya belum bersih, mungkin belum siap. Kemudian majelisnya belum ada rahmat, makanya majelisnya dibacanya sholawat, majelisnya dibacanya maulid, majelisnya dibacanya qasidah. Makanya yang qasidah juga harus khusyuk, yang mendengarkan harus khusyuk, harus jaga adab. Supaya apa sih? Supaya rahmat itu turun, sehingga majelis terbuka, nyambung kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah masuk ke daerah rahmat, masuk ke wilayah rahmat Allah, pintu sudah terbuka berkat Nabi Muhammad, masuklah seorang yang hadir di majlis itu berarti masuk daerah rahmat Allah. Wallahi, yang akan celaka jadi selamat, yang akan su'ul khotimah jadi husnul khotimah, yang banyak dosa jadi diampuni dosanya, yang tidak bahagia akan bahagia, sebab rahmat Allah akan merubah yang buruk menjadi baik, yang jauh menjadi dekat, yang tidak senang ibadah jadi ibadah, yang maksiat jadi taubat, yang rezekinya mampet jadi lancar, yang ingin bahagia jadi bahagia, selamat dunia dan akhirat. Semuanya itu karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pengen nembus rahmatnya Gusti Allah, jago menang majlis laka sopan. Pengen buka lawangnya bisa nembus rahmatnya Gusti Allah, masuk ke majlis tidak ada adabnya, tidak ada khusyuknya. Na'udzubillah min. Makanya monggo biasakan majlis yang kita hadiri, majlis yang penuh adab, supaya kita bisa masuk daerah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau masuk daerah rahmat Allah, pulang menjadi hamba Allah yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, insyaallah. Amin Allahumma amin ya rabbal. Akan jadi orang yang bahagia dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Saya akan lanjutkan kajian seperti janji saya masih ingat bulan kemarin di Sengkon ya, kegiatan Kopdar atau silaturahim taklim bulanan ICMRP yang bulan kemarin di Sengkon. Kita kaji asas atau fondasi jalan yang ditempuh oleh leluhur mulia kita, guru mulia kita, orang-orang tua kita, para solihin dari kalangan Bani Alawi, dari kalangan habaib, dari kalangan para masyayikh, dari kalangan para muhibbin, orang-orang yang jalan dalam akidah ahli sunnah wal jamaah.
yang berjalan dalam dunia thariqah tasawuf sufiyah yang mengikang teguh pada ajaran akidah ahli sunnah wal jamaah yang rujukannya dalam tauhid kepada dua imam, Imam Abil Hasan Asy'ari dan Imam Abi Mansur Al-Maturidi. Itu akidah ahli sunnah harus rujukannya kedua imam ini, karena kedua imam ini ada yang menghimpun akidah yang hak menurut aslaf, menurut ajaran para sahabat, tabi'in dan seterusnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berakidah dan bermadhab dalam syariah mengikuti madhab Imam 4, Imam Abu Hanifah atau terdengar dengan Imam Hanafi, madhab Hanafi, atau Imam Malik atau madhab Maliki, atau Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang terkenal dengan mazhab Syafi'i, atau Imam Ahmad bin Hanbal yang terkenal dengan Hambali. Salah satu di antara empat mazhab ini dalam fikih pilih itu ahli sunnah wal jamaah. Dalam akidah kalau dari Imam Abil Hasan Asy'ari, Imam Abi Mansur Al-Maturidi. Dalam rujukan hadis Kutubus Sitt, kitab yang 6 jadi pokok rujukan Sahih Bukhari, Muslim, kemudian Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Abi Dawud, 6 atau 7 bahkan ada Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad bin Hanbal dan sebagainya. Itu rujukan dalam hadis. Paham ya? Rujukan dalam fikih 4 madhab Syafi'i. Kalau di Indonesia alhamdulillah mayoritas Imam Syafi'i, ngikutnya madhab Imam Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kemudian dalam akidah mayoritas Imam Asy'ari. Dalam tasawuf thariqah macam-macam, banyak yang ikut thariqah Naqsabandi, banyak yang thariqah Syadzili, Tijani, ya nggih, Qadiri, Alawi, dan banyak macam. Semua itu jalan aja. Tujuannya satu, yaitu Allah Subhanahu. Itu jalan. Ikutin guru masing-masing. Setiap orang yang bersanad dan berguru nyambung kepada Rasulullah berarti dia berthariqah namanya. Berjalan lewat thariqah guru-gurunya untuk nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Nah, semua orang-orang soleh, semua para solihin, para aulia saat menuju jalan untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat harus punya guru, harus punya guru, dan gurunya harus punya ilmunya harus punya sanad yang nyambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jalan yang ditempuh oleh mereka semua thariqah, semua ulama, semua para solihin itu ada pondasinya. Mereka sebutkan pondasi utama setiap thariqah apa saja. Setiap thariqah, terutama thariqah Bani Alwi, itu pondasinya ada 5. Pondasinya ada 5. Kemarin sudah kita bahas 1 ya. Apa yang pertama? Kalian 5 itu saya ulangi lagi. Yang pertama adalah ilmu, kemudian amal, kemudian ikhlas, kemudian khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian wara. Ini pondasinya. Nanti setelah dipondasi mau dibangun jalan apa, model apa, tipe apa, ikut guru masing-masing. Tapi pondasinya harus ada 5. Nggak mungkin orang bisa meraih keselamatan jalan menuju jalan ridha Allah tanpa melalui ilmu. Orang bisa. Pada ibadah orang ilmu berantakan ibadah. Mau muamalah tanpa ilmu kacau. Sampai bab masalah mau nikah sekalipun tanpa ilmu bisa gagal, bisa bahaya, bahkan bisa tidak sah, bisa hubungannya zina terus, punya keturunan yang tidak halal gara-gara tidak punya ilmu. Semua harus dengan ilmu. Jangankan urusan akhirat, perjalanan yang jauh untuk meraih surga yang luar biasa, urusan dunia saja tanpa ilmu kacau balau. Coba kalau orang mempelajari satu pelajaran yang tidak pakai guru, tidak pakai buku, tidak pakai pelajaran yang resmi, asal-asalan kacau. Listrik minus orang nanti colong bujur, mesin asal setel be, dongeng aku solar diisi bensin, orang nanti hancur mesinnya. Ya gitu, nggak boleh kena air, diisi air panas, nggak boleh kena air, disiram air, tambah meledak. Nggak tahu, asal-asalan bisa bahaya. Untuk urusan dunia saja bahaya, apalagi untuk urusan akhirat. Makanya tidak mungkin orang bisa meraih kebahagiaan, bahkan keselamatan, apalagi di akhirat, di dunia saja, kecuali harus dengan ilmu. Berarti pondasi awalnya dari 5 itu yang pertama adalah ilmu. Ilmu apa? Terutama ilmu agama.
Dan kemarin saya sebutkan ilmu itu macam-macam, tapi secara garis besar dibagi dua, ilmu manfaat dan ilmu tidak manfaat. Ilmu yang manfaat adalah ilmu yang mengambil dari sumber yang benar, dari sumber yang benar, tidak menyimpang, jalurnya nyambung kepada sumber kebenaran yaitu Nabi Muhammad, dengan syarat maksudnya dan dengan niat yang benar. Niatnya apik, nyukute sumber sing apik, cara nyukute apik, lewat wong sing apik-apik, insyaallah oleh ilmu apik. Amin Allahumma. Nah, kalau mau ngambil ilmu jangan asal-asalan. Ilmu agama apalagi nggak bisa ngambil dari orang yang kita nggak jelas. Apalagi maaf, orang yang nggak pernah bau pesantren, orang nggak pernah punya guru, nggak pernah mondok, nggak punya guru, tahu-tahu karena dia pintar ngomong, ngapalin kitab dewek, buka Google, ngapalin dalil-dalil, pintar ceramah, ngomongnya enak, dikintili. La haula wala quwwata. Ini kemana nih, ngambil dari mana ilmunya? Belajar di mana? Pernah turun nganggo sikut belum nih? Bantalan sikut, nanti bantalan sikut. Santri itu kalau tidur bantalannya sikut. Artinya pernah mondok tidak sampai tidurnya prihatin, duduk depan masyayikh, melihat guru, mendengarkan guru, menyimak, menyata, ngapalin, tirakat, qiyamul lail, wirid. Pernah tidak di pesantren macam itu? Pernah punya guru yang dikaji setiap saat dari gurunya? Punya guru saja harus lihat gurunya bagaimana, jalannya dengan guru yang awalnya sejalan nggak? Kita ngikutin guru, guru ini punya guru nggak? Punya B, gurunya si A. Si ini orang ini ngikutin si A nggak? Si A-nya jalannya benar, dianya benar nggak? Kadang punya guru tapi dianya jalannya jalan sendiri, jalurnya bukan jalur gurunya, itu juga nggak perlu diikutin. Wis nyimpang sih jalan gurunya jadi gintili. Punya guru, punya sanad saja kalau nggak istiqomah di jalan gurunya susah. Sekarang banyak orang bersanad, saya punya guru, saya ngaji fulan, habib fulan, kiai fulan, ustadz fulan, kiainya punya guru lagi, nyambung sanadnya, tapi dia jalannya nggak jalan seperti gurunya, sudah jauh dari gurunya, maka dia sudah nggak nyambung, dia sudah nyimpang jalur lain, maka nggak nyambung pada sanadnya, pada Allah, pada Rasulullah lewat gurunya, karena jalannya sudah nyimpang dari gurunya. Na'udzubillah min. Ya berarti caranya harus berat dengan ilmu harus diambil dari guru, gurunya harus punya ilmu, dan gurunya harus punya guru yang bersanad, sanadnya nyambung sampai Nabi, dan guru itu tidak nyimpang dari jalan guru-guru yang di atas. Itu baru nanti kita akan dapat ilmu. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya sebutkan Habib Muntir, kalau kita mau ngikat sanad lewat beliau, lewat majelis beliau, lewat beliau, bahkan Habib Muntir punya guru jelas, gurunya nggak ada orang yang ragu. Siapa yang ragu dengan Habib Umar bin Hafid? Dunia mengakui istiqomahnya, sanadnya, kemuliaannya, silsilah nasabnya, dakwahnya, ikhlasnya sudah jelas, ke atasnya jelas. Kemudian lihat Habib Muntir ngikuti Habib Umar nggak? Kalau Habib Muntir, Allah yarhamu, umpama nggak ngikut Habib Umar, buat apa kita ikut? Karena kita lihat Habib Muntir ngikut Habib Umar, jalurnya nampak demi tapak diikutin, istiqomah, ta'zim, amr Habib Umar, perintah hebat jadikan utama dalam kehidupan dakwanya, maka diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan maaf, beliau sudah tidak ada karena ikatannya dengan orang yang kuat, sambungannya sampai kepada Nabi, sanadnya kuat, maka insya Allah majlisnya akan terus makin kuat insya Allah. Amin Allahumma. Setiap kita baca maulid, dia ulami, setiap kita pakai tulisan MR, setiap kita pakai kegiatan dengan atas nama MR, pahala kirim terus Habib Muntir, transfer terus. Setiap orang yang duduk di bersolawatan berkat Habib Muntir, maka pahalanya Habib Muntir terus. Sekecil apapun amalan dari jamaah MR akan balik kepada Habib Muntir. Habib Muntir balik pada gurunya Habib Umar. Habib Umar balik pada gurunya lagi, terus semuanya akan bermuara kepada orang yang paling mulia, yang paling istimewa, Nabi Muhammad SAW. Mentoknya mari ngaji Nabi, mulai ngaji Nabi setiap detik itu niat bahwa derajatnya, kemuliaan nambah karena dari amalan umat. Jadi ilmu yang bersanad dan guru yang istiqomah ngikutin guru-gurunya yang tidak nyimpang dari ajaran para gurunya, itulah yang kita ambil dan kita pegangi insya Allah. Amin Allahumma amin. Yang kedua, setelah ilmu, kajian pada bulan ini kita akan kaji masalah amal. Ilmu nggak mungkin ada hasilnya tanpa amal. Itu paham macam-macam yang kalau diamalnya percuma.
paham macam-macam nih orang diamal labar cuma malah jadi hujjah alaih. Orang yang paham ilmu nggak mau amal bahayanya lebih parah daripada orang yang nggak paham ilmu nggak amal. Paham nggak amal, nggak paham nggak amal, sama-sama nggak amal. Tapi kita paham, ya orang mending di ringan mana? Nggak paham nggak amal, paham nggak amal, sama-sama nggak amal. Tapi satu paham satu nggak. Bahaya mana? Bahaya paham. Kalau nggak paham nggak amal, wah orang paham ya orang amal. Besok tanggal 1 Rajab sunnah puasa umpama. Ada orang nggak ngerti ada sunnah puasa 1 Rajab nanti malam-malam mustajab doa, nggak ngerti, nggak ngaji misalnya. Nggak ngajinya sih dosa. Cuma masalah paham nggak pahamnya nih. Ada orang ngaji paham nanti malam 1 Rajab waktu yang mulia besok sunnah puasa. Kalau maksiat di bulan Rajab itu dosa yang lipat ganda karena bulan mulia, jangan sampai maksiat. Paham. Yang ini satunya nggak dengar apa-apa, satunya nggak puasa, nggak doa malam itu, bahkan paginya kadang-kadang maksiat. Lah satunya nggak puasa, nggak doa, maksiat. Paham? Ini nggak paham. Bahaya mana? Paham. Bahaya paham. Sudah tahu Rajab bulan mulia, jangan maksiat, dosanya lipat ganda. Ngerti, tetap maksiat. Dan si sini orang ngerti karena nggak tahu ini bulan mulia. Mungkin kalau ngerti bakal menghindari mungkin. Dia nggak melakukan keburukannya karena nggak paham, dan dia melakukan keburukannya karena paham. Bahaya. Paham ya? Lebih bahaya. Makanya setelah punya ilmu harus amal, setelah paham harus makanya dalam kitab Zubat, orang yang alim, yang paham, yang diberi ilmu sama Allah, gak mau mengamalkan ilmunya, ilmu yang dia miliki gak menjadikan dia amal baik, tambah baik, maka dia akan disiksa yaumul qiyamah melebihi mendahului siksanya orang-orang kafir, orang-orang yang musyrik. Na'udzubillah min. Ada dalam kitab Zubat disebut fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Dalam kitab Zubat disebutkan fa'alimun bi'ilmihi lam ya'mal. Orang yang dikasih ilmu, alim, paham tentang ilmu, bi'ilmihi lam ya'mal, dengan ilmu yang dia pahami dia gak mengamalkan. Orang tahu ngamalkan, ilmunya cuma dipahami tanpa diamalkan, maka mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Mu'adzab, orang ini akan disiksa di akhirat nanti, akan disiksa min qabli ubadil wathan, sebelum orang-orang nyembah berhala. Orang-orang yang penyembah berhala, ngomong kafir berarti ya, yang nyembah berhala kan berarti orang syirik ya, orang yang bukan Islam. Itu sebelum orang yang musyrik disiksa di akhirat. Orang yang diberi karunia ilmu, dianugerahi ilmu sama Allah, tapi nggak mau mengamalkan ilmunya, itu yang akan disiksa dulu sebelum orang-orang penyembah berhala. Saking murkanya Allah Subhanahu. Na'udzubillah min. Makanya tidak ada kata lain setelah Allah anugerahi ilmu kepada kita, tidak ada kata lain kecuali bagaimana supaya ilmu itu bisa kita amalkan. Amin Allahumma. Hatta seumur urip sepisan durung bisa itu maksud penting ngamalan. Obama bahasanya nanti malam 1 Rajab, malam 1 Rajab itu malam mulia, malam mustajab doa. Siapa orang yang berdoa di malam 1 Rajab itu doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu. Jangan ada yang bicara, tolong, apalagi sampai ketawa-ketawa guyonan. Malam 1 Rajab adalah malam mulia yang Nabi sebutkan dalam hadisnya. Nabi nyebutkan dalam hadisnya, khamsun layali la turaddu fihinna da'wat. 5 malam yang Allah tidak akan tolak doa orang malam itu, doa hamba Allah tidak ditolak. 5 malam, ada 5 malam doa tidak ditolak. Terus Nabi sebutkan di antara 5 malam itu apa aja. Yang pertama Nabi sebutkan awwalu lailah min Rajab, malam pertama bulan Rajab. Kapan? Kapan? Ini jauh cuy teman.
malam pertama bulan Rajab kapan? Nanti malam. Makai dalu Bu, makai dalu itu malam pertama Rajab. Sebab besok tanggal 1 nanti malam ini malam mustajab doa. Kanjeng Nabi sanjang doa di 5 malam ini tidak ditolak. Yang pertama malam pertama bulan Rajab. Insyaallah makai dalu masuk menangi mudah-mudahan, amin. Bisa ngisi malam nanti dengan ibadah dan doa kepada Allah, sehingga ada hajat, yang punya keinginan, yang punya tujuan, niat baik, minta malam ini sama Allah dengan sungguh-sungguh. Diawali dengan istighfar, kemudian minta sama Allah, mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Awwalu lailah min Rajab. Yang kedua, Lailatul Nisfi min Sya'ban. Lailatul Nisfi, malam nisfu malam 15 bulan Sya'ban, bulan depan setelah Rajab. Sya'ban, malam nisfu Sya'ban itu malam 15 ya. Itu juga malam mustajab doa. Yang ketiga Lailatul Jum'ah, malam Jumat. Yang keempat Lailatul Fitri, malam Idul Fitri. Tanggal pinten? 1 Syawal. Nasional itu berubah. Tapi tanggal 1 Syawal, malam 1 Syawal, malam Idul Fitri. Yang terakhir Lailatul Nahr. Nahr itu Idul Adha maksudnya. Malam Idul Adha. Tanggal berapa? 10 Hijjah. Itu malam itu kata Nabi, 5 malam itu doa orang tidak ditolak oleh Allah, akan digabul. Yang terdekat malam 1 Rajab, nanti malam. Makanya nanti malam tolong jangan sampai tidak berdoa kepada Allah. Manfaatkan malam mustajab doa dengan ibadah. Bahkan kalau bisa malam ini kita gunakan malam spesial untuk taqarrub ilallah, untuk bertobat minta ampun sama Allah dan minta hajat kita kepada Allah. Mudah-mudahan semua hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Habib Umar bin Hafid menyampaikan, kalau malam-malam mulia sunnah dihidupkan dengan ibadah. Cara menghidupkan malam mulia dengan ibadah minimal, nggak boleh kurang dari ini. Muripakan malam mulia dengan ibadah minimal, contoh kata beliau, minimal orang yang menghidupkan malam mulia dengan ibadah, minimal orang tadi mengerjakan maghribnya jamaah, sholat maghribnya, pakai sholat maghribnya jamaah. Siap? Siap badan? Insyaallah. Kalau laki-laki sebisa mungkin di masjid musola. Umpama perempuan yang tidak di masjid musola, ya di rumah tetap jamaah. Ibunya, anaknya, saudaranya, kalau nggak di musola atau nggak masjid, kalaupun harus di rumah, ya tetap mengerjakannya jamaah. Paham ya? Kata Umar, menghidupkan malam mulia dengan ibadah minimal saatnya pertama maghribnya jamaah. Setelah maghrib dikerjakan sunnah. Ba'diyatul maghrib, sunnahnya disambung. Sing biasa naruh sunnah supaya masuk kategori orang yang menghidupkan malam itu dengan ibadah. Sunnahnya dikerjakan ba'diyatul maghrib. Syukur-syukur ada sunnah ba'dal maghrib yang kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nabi sebutkan, sama orang yang sholat 6 rakaat habis maghrib, 2 salam dan tidak bercakap-cakap urusan dunia di antara kedua sholatnya, maka dia dicatat sebagai orang yang ibadah 12 tahun lamanya. Paginya puasa, malamnya tahajud. 12 tahun puasa begini tahajud, ibadah awalnya puasa begini tahajud 12 tahun ganjarannya kata buatan lagi itu kita raih bisa kalau Allah kabulkan sholat kita bisa diraih dengan 6 rakaat dikerjakan setelah sholat ba'diyatul maghrib. 2 salam selesai doa. 6 rakaat pahalanya seperti ibadah 12 tahun. Lumayan, cuma 6 dapat 12 tahun. Iya oke. Mulanya makin dalu eman-eman lah. Ning ora tau nyoba ya paling ora nyoba bisa gua apa. Syukur-syukur gak bengi insya Allah. Amin Allahumma.
Jadi maghrib jamaah, ba'da maghrib mau nyambung sholat silakan. Tapi antara maghrib dan isya sisa waktunya nggak boleh dikerjakan apa-apa kecuali zikir atau Quran atau ibadah sampai isya. Sampai TV, Wimen TV. Hah? Tutupi kardus. Tutupi jadi bolongin kardus. Artinya jangan pernah berpikir TV dulu malam ini mana mumpung ketemu. Tahun depan gak ada jaminan ketemu malam 1 Rajab lagi. Siapa yang mau jamin? Gak ada. Mumpung dibarengi kepagi malam mulia, dilala dibarengi gampang sehat, tulis sorenya dipahami tentang kemuliaan tersebut. Mumpung itu manfaatkan nanti malam dengan ibadah. Amin Allahumma. Perjanjian tulis kalau bocah-bocah kayak kok bengi sing orang nyetel TV sampai bengi sampai turun nyetel TV tak main duit 10 bulan. Ini lah kasih nyetel TV yo. Sing nyetel TV mesti orang sanggup. Ya pakai cara. Orang mau mendidik anak itu jangan cuma larang, perintah, kasih solusi, kasih iming-iming anak kecil itu. Paham ya? Kalau ingin anaknya hatam, sebutkan yang 1 hari 1 juz, sebulan hatam 300.000, sehari 10.000, 30 hari 300, 1 hari 1 juz 10.000. Enggak rugi kita mau ngasih uang anak itu tapi hatam Qurannya. Anak saya itu dulu begitu, saya iming-iming 1 hari 1 juz, sebulan 30 juz hatam setiap bulan. 1 hari 10.000, nanti pas khatam 300.000. Pertama ngajinya duit, betul 300.000. Setelah dia punya uang banyak, terus ngomong buat apa sen? Buat apa sen? Nggak tahu. Buat abi ya sen? Ya wis buat abi paling mampu. Sen jangan karena uang yang ngasih sekolahnya pengen pahala nggak? Pengen ini. Iya. Kalau karena uang nggak dapat. Kalau uangnya buat abi dapat pahala. Itu buat abi wis. Anak kan begitu caranya. Akhirnya sekarang ngaji lagi tanpa uang ngaji. 1 hari 1 juz, 30 hari hatam, 30 hari hatam. Kakaknya 2 juz, karena bilang, kau sen 1 juz, kamu kakaknya masa 2 juz. Wah, waktunya susah sekolah nih, harus bisa 2 juz, setengah bulan hatam. Kalau enggak, ya sudah 1 bulan setengah, 2 kali hataman. Awalnya duit 10.000, bayangannya hatam 300.000. Sekarang alhamdulillah. Jadi orang tua harus jeli cara didik anak bagaimana supaya nanti pelan-pelan supaya jadi. Nah kalau sudah terbiasa setiap hari sejuz sudah jalan sendiri tanpa disuruh. Pokoknya berarti hataman bulan depan tanggal sekian. Kalau belum hatam berarti kamu ada yang nggak ngaji setiap hari. Konangan. Ini hatam 30 juz tanggal sekian hatam lagi. Kalau sampai hari itu belum hatam berarti ada yang nggak dibaca. Marahin, ngomongin. Ya akhirnya kata hari ini nggak baca besok 2 juz. Mau nggak mau terorganisir dengan sistem pendidikan. Mau nggak mau anak itu baca Quran, tapi awalnya pakai apa? Duit. Lagi kalau bocah-bocah sing seneng TV, ngomongin, sing orang nyetel TV tak kebain 10, sama sekali sampai tidur gak lihat TV 10.000. Sing buka TV, laka sanggup 1 nggak ada. Jadi anak nggak pikiran TV sudah, orang tuanya ibadah, zikir, insya. Amin Allahumma amin ya Rabbal alamin. Jadi begini, malam itu diisi antara maghrib dan isya dengan ibadah, zikir, ratib, maulid, apa, Quran dan sebagainya sampai isya. Nah, isya sholatnya jamaah lagi, diawali qobliyatul isya, kemudian isya jamaah dan ditutup dengan ba'diyatul isya serta 3 rakaat witir. Ya dong potongannya ya kenal witirnya dong puasa tok konangan sih ning ora puasa ora pada ngaku boten sing ora ngomong aku ya kenal witirnya dong puasa ning ora puasa ora kenal witir mangke dalu coba 3 saja karena malam mulia. Jadi setelah isya jamaah qobliyah ba'diyah kerjakan, ditutup 3 rakaat witir dan kita berdoa. Kalau bisa kerjakan itu masuk kategori orang yang menghidupkan malam mulia dengan ibadah. Wis umpama digawe begini orang tangi tahajud, tapi miki maghrib sampai isya sampai witir dikerjakan bagus, sudah masuk kategori orang yang menghidupkan malam mulia dengan ibadah. Siap boten? Siap. Coba saya mau
Saya mau ingin tahu kepastian yang siap nanti malam maghrib jamaah, Ba'diyah maghrib, dari maghrib sampai isya dikira nopo ratiban, nopo sholawatan, nopo ngaji Quran, yang penting ibadah isya jamaah, Ba'diyah witir, kemudian doa. Yang siap nanti malam kerjakan angkat tangannya. Aja karena habis pagi. Niat baik toh, oke. Niat baik, nggak apa-apa niati. Orang sama tinggal coba wedi. Bokat niat baik, bokat bisa keturutan, alhamdulillah. Umpama boten keturutan, dilarang kesibukan, ada udzur, tapi tadi sudah angkat-angkat sudah niat, pahalanya tidak hilang. Maksud saya angkat ini Allah saksikan yang angkat tangannya punya niatan untuk menghidupkan malam nanti dengan ibadah. Kalau ada udzur tetap akan dapat pahala, berarti sebab sudah nih. Insya Allah. Siap nggih? Angkat tangannya temenanan tapi. Temenanan niat maksudnya bukan tinggi-tinggi ya. Niat tangan ini tujuannya bukan tangannya diangkat saja, tapi hatinya ingin ngerjakan ini nanti. Ingin maghrib jamaah, ingin Ba'diyah maghrib dilakoni, sing awit maghrib sampai isya pandikiran penratiban, isya jamaah, Ba'diyah witir doa, insya Allah. Mudah-mudahan yang angkat tangan punya niat betul-betul kerjakan, Allah mudahkan, Allah kabulkan, Allah beri kemampuan untuk bisa istiqamah dalam kebaikan, dan mudah-mudahan semua amal ibadahnya dikabul, doanya dikabul insya Allah, sehingga kita masuk kategori orang yang menghidupkan malam mulia dengan ibadah. Amin Allahumma. Mudah-mudahan tangan yang kita angkat ini disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ingin berbuat baik malam ini di malam yang mulia. Mudah-mudahan kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Bisiril Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Yang terakhir ada amanat dan wasiat dari guru mulia kita Al-Habib Al-Allamah Da'ilallah Rabbi Ruhina Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Coba ini diperhatikan untuk jamaah, terutama jamaah MR Brebes dan para pecinta majelis. Wasiat beliau setiap menemui bulan-bulan mulia, beliau pasti kasih amalan. Rabiul Awal ada sholawat dengan sigoh tertentu, jumlah tertentu. Rajab, Sya'ban, terus apa saja. Nah ini untuk Rajab tahun ini belum berikan wasiat, disampaikan kurang lebih 5 atau 6 hari yang lalu menjelang Rajab, disampaikan secara langsung, kemudian dicatat dan disebarkan oleh tim media beliau ke seluruh dunia. Biasanya kalau amalan yang diberitakan Iqbal disebarkan murid-muridnya itu yang mengerjakan sampai jutaan orang. Saya nggak terpikir kalau orang ini Habib perintah kerjakan semua, kayak apa ganjaran Habib Umar ini. Setiap muridnya nyampaikan ke jamaahnya, setiap jamaah nyampaikan ke majelisnya terus. Kadang-kadang kalau dari MPR sampaikan saja sudah ratusan ribu di Facebooknya, di websitenya, di majelisnya. Nanti Fulan punya majelis cabang-cabang sampaikan. Fulan ceramah kemarin di Purbalingga kemarin disampaikan. Setiap ceramah sampai. Orang yang mendengar mengamalkan semuanya merujuk kepada pencetus pertamanya. Subhanallah, kalau bukan muncul dari niat baik untuk kemaslahatan umat, nggak pernah mikirkan Rajab suruh baca ini, terus ya hati-hati kita diarahkan oleh beliau untuk baca bulan Rajab baca ini, bulan Syaban baca ini, sholawatnya ini, zikirnya ini. Tujuannya supaya kita waktunya terarah selalu dengan terikat dengan zikir. Ada wasiat dari Habib Umar. Wasiat dari Habib Umar, mohon didengarkan yang sebelah sana. Beliau menganjurkan selama bulan Rajab memperbanyak istighfar, istighfar karena ini syahrul istighfar. Dan beliau kasih sirah istighfar yang diawali dengan sholawat. Bacaan istighfar yang diawali dengan selain Rabbil firli warhamni wa tub alaih yang 70 kali itu setiap hari memang. Selain itu, ya. Itu kan Rabbil firli warhamni wa tub alaih itu bacaan selama Rajab kita tetap jalan maghrib dan pas malam dan pagi. Kalau nggak malam ya pagi, kalau nggak dua-duanya. Tapi ada bacaan yang diijazahkan Umar khusus.
untuk dikerjakan selama bulan Rajab 30 hari atau 29 hari. Bacaannya diawali dengan sholawat, istighfar yang diawali dengan sholat. Ditolong yang punya HP silahkan rekam, sebab modalnya orang gawa catatan, orang gawa pensil, buku, gawane HP ya rekam, gawa buku tulis ya. Kalau bisa ditulis, kalau nggak bisa direkam. Salah satu rekam atau teman yang rekam, nanti yang lainnya ikut nyambung. Apa bacaan yang diijazahkan dan diwasiatkan Habib Umar selama bulan Rajab tahun ini? Beliau mengajarkan membaca sholawat dan istighfar. Kalimatnya seperti ini, dengarkan. Kalimatnya, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ghafir li fil akhirati wal ula. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ghafir li fil akhirati wal ula. Wa ghafir li fil akhirati wal ula. Wa ghafir li fil akhirati wal ula. Diawali dengan sholawat. Ingat, jangan salah, sholawatnya ada salimnya. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ghafir li fil akhirati wal ula. Paham ya? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ghafir li fil akhirati wal ula. Ya Allah, limpahkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad, dan ampuni saya. Waghfirli itu artinya ampuni saya. Fil akhirati wal ula, di kehidupan akhirat, dan ula itu dunia, kehidupan dunia dan akhirat. Diampuni di dunia dan di akhirat. Ula itu maknanya dunia. Kalau kita baca surat Wadduha ya, Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairun laka minal ula. Wal akhiratu dan sungguh akhirat itu khairun laka, lebih baik buat kamu daripada dunia. Khairun laka minal ula, lebih baik daripada kehidupan dunia. Ula itu maknanya dunia. Berarti waghfirli fil akhirati wal ula, maksudnya ampuni saya di dunia dan di akhirat. Akhirat dan dunia. Diawali dengan sholat. Hafal tidak? Baca bareng-bareng 3 kali. Purun? Baca 3 kali bareng-bareng, mau? Untuk latihan nanti, soalnya maghrib berarti sudah mulai start 1 Rajab ini, mulai dibaca selama 1 bulan. Bin Habib Umar bagi yang 30 hari itu supaya bisa selesai tidak kurang dari 5.500. Duit belanja doga akeh. 5.000 itu sebentar. Dibagi 30 hari bukan sekali baca bengor 1 bulan. 5.000 dibagi 1 bulan. Yang sehari itu cuma 173 kali. Dibagi 5 waktu, 173 dibagi 5, bisa 173, 200 wis sedina ya. Jadi dibagi 5 saya ketan. Apa berapa 40-an? Iya 40. Habis subuh, assalamualaikum, selesai. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad waghfirli fil akhirati wal ula. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad waghfirli fil akhirati wal ula. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad waghfirli fil akhirati. 40. Cuma nggak lebih dari 10 menit. Saya sudah hitung tadi malam, saya coba baca tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, agak cepat tapi nggak terlalu cepat. Itu cuma 7 menit. Sing rada alon suil 10. Nanti habis sholat cuma ambil 6 sampai 7 menit untuk 40 bacaan ini. Nanti zuhur demikian 40, asar 40, maghrib 40, isya 40. Kalau mau dicicil habis sholat. Tapi kalau mau dibagi esok 100, bengi 100 ya monggo.
Paham ya? Wah, aku esok palaran santai daripada nanti sore susah, lebih baik 100 kalian mau pagi 100, mau tidur 200. Sehari 200 dibagi 30 berarti berapa? 6.000. Ning 30 hari. Insya Allah 25 hari selesai. Kalau 200 kali 25 kan 5.000 ya. 25 hari selesai. Ke malam ke 25 sudah selesai. Siap boten? Siap. Insya Allah ya. Insya Allah. Ini 10 menit dibaca. Kalau tadi 7 menit atau 6 menit dibaca, 10 menit antara. Kira-kira 10 menit lama sebentar. Bentar. 10 menit ke suwe apa telat? Bangun apa sekedap? Ngomong sekedap bingung 10 menit kok. Suwe ini kalau sinetron. Sinetron lah orang ngomong. India. Sinetron sejam ya. Telat gini ngomong. Niku 10, pangapunten. 10 untuk sholawat dan istighfar untuk keberkahan kita. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi sebutkan makna hadis, man lazimal istighfar, ja'alahu Allah min kulli hammin faraja, wa min kulli dzikrin makhraja, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sapa wonge sing lazimi istighfar kaya tiap hari dari istighfar, melazimi karena ada istighfarnya waghfirli fil akhirati wal ula, minta ampun sama Allah istighfar. Siapa orangnya yang melazimi istighfar atau minta ampun terus sama Allah, maka Allah akan beri jalan. Semua problem yang bikin hati sumpah hilang, hatinya tenang, ayem, adem. Kemudian wa min kulli dhiqin makhraja, dari segala kesempitan dikasih jalan keluar. Sempit rezeki, sempit macam-macam pemikiran, putak, sempit semuanya Allah kasih luas semuanya. Amin. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari jalan-jalan yang enggak pernah disangka. Rezekine ober, manfaat, barokah. Amin. Lazimi istighfar itu rezeki-rezeki, belum dari ampunan, belum dari rahmat. Ini baru istighfarnya, belum sholawatnya. Makanya bacaan ini ada sholawat dan maka double pahalanya insya Allah. Siap? Siap ya? Angkat tangan lagi mau? Pak disaksikan sama Allah. Niat itu lebih baik daripada amal kadang-kadang. Yang siap untuk melazimi istighfar yang tadi Syekh Habib tadi. Allahumma sholli, sambil baca 3 kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad waghfir li fil akhirati wal ula. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad waghfir li fil akhirati wal ula. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad waghfir li fil akhirati wal ula. Mudah-mudahan yang angkat tangan dan baca Allah mudahkan setiap harinya untuk baca tersebut. Selesai bulan Rajab sudah lebih dari 5.000 insyaallah. Amin Allahumma. Kita ini baik perangkat 5.000 lah keajaiban dojoki Habib Mahdi. Saya berani. Habis baca 5.000 ini ikhlas, nggak ada keajaiban, Ramadannya, sahabatnya nggak ada keajaiban yang Allah berikan. Datangnya Habib Mahdi, pisui Habib Mahdi, ludahi saya ikhlas. Yakin, saya sudah nyoba setiap amalan yang Habib Umar ada keajaiban yang luar biasa. Asal dikerjakannya ikhlas karena Allah Subhanahu. Yang punya hajat mendesak, sambil baca sambil diniati hajatnya, pasti dikabulkan, dituruti sama Allah Subhanahu. Ada yang punya hajat, yang ingin nikah, yang ingin punya pekerjaan, yang ingin bangun rumah, yang apa, silakan dibaca sambil diniati hajatnya. Insya Allah gak lama dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.